juga. e-sport, Pak. Tapi karena kita lihat di sini dua untuk orang e-sport, kita bakal lihat buktinya. Yap, Sebelum masuk ke game ada salam dari Bapak ini. Salam balik. Dari Bapak Egi dari Broadcast Room untuk manajer Aura Mbak Anggi katanya. Wah, Mbak Anggi. tahu aja yang lewat tadi. Yang lewat tadi yang loh. lewat Iya. tadi, Lewat Be. tadi loh. Oke. Luar biasa. Nah, beberapa lama kita langsung Wow. masuk di batch pertama di IPL season ke-7. Akankah Aura Fire menumbangkan tim Orik Esports? Ini dia, let's go. Oh iya, ada abang baru aja main. Udah deket calling nih. Calling. Calling. Tapi balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, either 1v1-nya antara Fanstrong dan juga dari Drian. Drian lebih unggul di sini. Kenapa? Iya. Karena dia punya Flea. In Drian, game langsung back to the game. orang tua. Susah. Ada Sans menggunakan Kari untuk kali ini. Dan kalau misalnya gue masih ingat, Sans dulu menggunakan Kari cukup berkasa dan flame shot dari Fanstrong ternyata di TB dan bahkan hampir Dibalikin. saja almost dibalikin begitu saja oleh seorang Drian untuk orange buff dari tim Aura Fire. Iya, benar sekali. Masih dikelilingi ataupun dilindungi oleh Godiva. Dengan stiker dari auranya udah dikeluarkan, terlihat satu payung tapi di bagian atas pertempuran udah mulai pecah antara Boots yang menggunakan Uranus ataupun Kabuki yang menggunakan Tamus. Tapi ternyata di sini ada pertukaran. Sepertinya dari Kabuki yang berada di arah Yeskiland dan bahkan Hai di arah Goldland. Fans kali ini bakal coba untuk farming terlebih dahulu, menunggu gold yang dia dapatkan baru mereka bisa team fight. Karena kita balik lagi dari Sun sendiri di cover dengan Keyboy bagus banget di arah bottom lane. Yap, benar sekali. Di bagian bawah kita lihat sementara Sans masih dikawal untuk bisa mendapatkan lagi satu patron, yaitu jungler yang bisa diamankan. Tapi Sans juga udah bisa kabur dengan Cyclone Eye-nya, hanya saja ada sedikit miss tadi, pergerakannya harus balik lagi Benar ya. banget, tapi ada Fanstrong di arah rumput. Ini Fanstrong kalau kena seorang Sans ini lumayan banget sakit. Dan cukup responsif ternyata jempol dari seorang Sans kita lihat di sana ya. Cukup Iya. cepat pun dari Mekanik Lele. muda. Beda banget Beda, Pak. dengan seperti Pak Pulung. Wes tuwir tolong. Stuir lung. Ya balik umur lah segi kalau sana ya. Oke, tapi ternyata di top lane sana Kabuki mencoba berganti pergerakan dari seorang Boots. Meanwhile Godiva juga bakal membuka vision begitu saja. Ada Keyboy memilih untuk mundur dengan satu poin Inferno telah dibuka dan Boots karena tomat masih ada Purify. Masih bisa kabur dan Sonata. Harta dan Sonata hampir saja mendapatkan first blood dari top lane tapi Fast gak berhasil. Meanwhile Drian dengan ring overturn-nya mengarahkan seorang Fast. Flame shot dikeluarkan begitu saja. Cewek is kami. Meteor Shower belum dikeluarkan dan Keyboy memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Yap, tapi sepertinya pertempuran belum berhenti karena untuk turtle-nya juga, tapi kita lihat aja high-nya udah mulai masuk tapi Kabuki berhasil mendapatkan first blood-nya, berhasil diambil seperti data yang dimiliki oleh Aura. First blood adalah milik mereka. Bahkan seorang Keyboy yang harus tumbang di sana membuat seorang Aura Fire berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Aura Fire sudah menunjukkan apinya sedikit demi sedikit. Walaupun apinya sekarang di early game masih gede korek api, kemungkinan besar bakal segede obor. Atau bisa jadi api unggun anak pramuka. Tahu nggak Oke, sih? apa? Gara-gara ngeliat Aura Fire pakai Granger, aku teringat satu player. Siapa? Suja. Iya. Oke, Susu susu gajah. Siap. Yang ya. pakai apa namanya Granger langsung mendominasi pas baru masuk ke MPL ya. Betul sekali, Pak. Tapi sayang sekali harus turun dan jungler kali ini head to headnya ada seorang Sans dengan KD yang 8,8 dan juga Fans dengan 3.0. Perbandingan cukup jauh tapi ingat kali ini dari segi GPM-nya nggak terlalu jauh dan kill participation-nya bahkan seorang Fans berada di 61%. Dan jangan lupa juga GPM ini ada gapnya karena Fans sempat bermain di gold lane. Yes, benar, tapi Hai bakal coba dihapang-hapang di arah bottom lane. Langsung aja dihindari begitu saja. Flame shot dan Meteor Shower merupakan seorang Hai di arah bottom lane. Iya benar sekali, 3 player dari Aura mulai ngezoning aja ke arah Sans-nya. Purple buff udah mulai nongol, sebuah perbuatan yang sangat-sangat baik. Tapi Boots udah mulai hadir menggocek ke arah satu habis row-nya. Boots udah mulai ditembak di belakang Doet. Sonatanya again and again miss peluru my terakhir. God. Bukan hanya Death Sonata tapi juga Flame Shot yang digocek begitu saja. Lagi-lagi kita lihat di sini Lius Andre Junior berhasil menggocek dengan cukup baik. Tapi sayang Flame Shot dari Fanstrong belum berhasil mendapatkan 1 poin. Meanwhile dari top lane dari Fans bebas banget untuk dapetin gold yang dimiliki seorang Boots. Dan Kabuki pun bakal mengawal dengan baik. Keyboy sudah level 4. Ingat, udah punya Imperial Justice. 1 kali tangkapan ke arah seorang Fans bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Fans. Oke, tapi Profesor KB sepertinya udah ada perbedaan permainan untuk Fans sendiri ya. Kita lihat ya, Fans di menit segini udah sampai di area tim lawan loh Profesor. Iya, mereka lebih agresif untuk kali ini, bahkan untuk
keraguan sendiri ya. Mereka benar-benar lepas sih lebih tepatnya. Mereka udah lebih main lepas dari Aura Fire dan bahkan melihat item yang lebih unggul dari fansnya. Ini membawa angin segar bagi teman-teman Aura Fire untuk lebih confident menuju ke arah turtle yang kedua. Melihat juga dari Suns-nya, dia kayaknya mau langsung ke Windtalker. Setelah dia mengamankan Pillager X ternyata. Dia ingin durability. Oh, di sisi lain kita lihat dari seorang fans lebih memilih menuju ke arah satu buah Blade of Despair. Kabuki pun masih coba untuk farming terlebih dahulu, tapi Lord belum ada yang colek. Bisa Godiva Hunter Strike juga ya. udah ngebuka vision begitu saja. Di depan sana udah dicolek dan Godiva udah melakukan satu buah Tortoise Suns. Membuka vision dengan satu buah komedi putarnya. Hai bakal coba masuk, tapi ternyata nggak ada yang masuk sama sekali. Sama kita bersahabat, ada yang berjasi ke arah belakang. Pasca tertangkap tapi sana dan Deathcon Santa gak berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan Kiboy harus tumbang. Di balik sana Drian lagi dan lagi. Dia Overton dia berhasil dapetin dua Papulu. Benar sekali, 2 orang harus ditukar dengan kehilangan 1 orang Kiboy. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Onyx Esports. Tapi Suns dan juga rekan-rekannya belum mau terlalu agresif karena Purple Buff udah nongol. Itu akan menjadi objektif selanjutnya. Benar banget, sembarang benar. Bahkan di arah top lane sana Boots bakal coba untuk cutting ini lagi dan lagi. Dia sebenarnya tidak terlalu berani kalau gue bilang Boots melawan seorang Kabuki. Lihat, baru ditempel begitu saja Boots udah seperempat darah yang hilang dari health bar-nya. Iya, ini dia pertempuran antara Uranus dan juga Tamus, Pak. Iya, Uranus, Pak. Uranus dan juga Tamus. Uranus maksudnya Uranus Tamus. Iya, benar. Saya baru mau follow up, Bapak langsung koreksi. Dan gitu dong. Iya, saya mau bilang. Iya, Bapak kan sabar aja. Tapi ternyata Boots menggunakan Purify dari top lane, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Bapak coba untuk farming. Dan di sisi mid lane sana jungle yang ditangkap seorang Godiva malah dipumpahkan begitu saja. Lemon yang di pop up tapi Godiva yang tumbang. Dan bahkan kali ini Aura Fire bisa dibilang udah lagi-lagi di pressure. Seperti biasa di early game benar-benar mendominasi, hanya sangat lemah dan bahkan ditumpahkan begitu saja. Terlalu sakit damage dan bahkan Suriken berhasil membagi satu poin tambahan ditukar dengan Kiboy dari mid lane belum cukup adil. Iya, tapi Drian dikit lagi terkena dari Abyssal Law masih bisa menggocek. Sekarang kita lihat objektifnya mulai rontok dari Aura Fire. Again and again mereka menunjukkan. Dengan Rafli, hingga Overton, di Flameshot, dipukul mundur Minion biar gak ada bisa masuk dan bahkan ini benar-benar otak IQ 1000 dari seorang Drian. Dan bahkan seorang Pasro memilih untuk mundur terlebih dahulu para pemain dari tim Aura Fire gak bisa menahan damage dari seorang Suns dari mid lane. Iya. IQ 1000 dari Drian, dia gak peduli tapi dia bakal korbankan jiwa dan raganya untuk turret di arah mid. Waduh, bisa loh. Kagura bisa dibilang gak tebel-tebel banget. Cuman gocekannya dari tadi bagaimana defensif yang dia lakukan itu sangat-sangat baik. Turtle kini akan menjadi milik dari Onyx. Gila, itu harus masuk highlight sih. Dia ingin Overton biar geser keluar, dia flame shot lebih geser keluar lagi. Dan total diamankan oleh seorang cewek kali ini. Selena, gak berhasil kita lelenya. Kiboy di depan sana lagi-lagi jangan sampai terpick off. Kiboy sudah 3 kali terpick off. Ini bukan hal yang bagus, Profesor dan juga Pak Bulu. Iya, Iya, melihat dari tadi ya, team fight yang terjadi selalu ditukarkan ke arah Kiboy. Drian baru tumbang 1 kali setelah dia akhirnya mengorbankan diri hanya untuk 1 buah turret. Dan itu sebenarnya angka yang mahal. Karena mid turret ini adalah turret yang sangat penting bagi fans. Oke, tapi ternyata di top lane sana Imperial Justice berhasil mengambil 1 poin tambahan dan Fans berhasil mendapatkan purple buff. Udah ada 1 buah dari Sonata dikeluarkan saat Sakrato Maut. Seperempat darah terakhir masih bisa bertahan. Muncul ke depan sana. Kiboy juga masih berada di front line dari tim Onyx Esports. Aura Fire tidak bisa berhasil mendapatkan 1 buah sam. Iya, Rhapsody pun dikeluarkan untuk defensif dari tim Aura. Hanya saja belum ada 1 peluru pun yang mengenai. Payun dilempar ke bagian depan. Abyssal Row juga dilempar tapi Boots mulai memancing aja keributan di depan sana. Cuma udah ada saja Godiva print kartu kuning offside kali ini. Pancingannya masuk, Pak. Gimana print? Offside. Oke, kali ini karena dia seperempat darah terakhir. Betul. Dia main masuk-masuk aja ke depan sana. Pak. Ini benar-benar dan dia sedikit lupa daratan. Kalau musuhnya itu adalah seorang Kari. Iya, yang mana bisa merontokin juga Baxi dengan cepat. Apalagi dia udah gak punya Baxi Ultimate tadi. Benar, itu dia. Bukan masalah Suns, tapi Karinya yang ngerogotin semua armor memiliki Godiva. Tapi sana Boots menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Meanwhile, dia mid lane langsung Meteo sama dari seorang cewek. Bah, ini mereka mainnya di depan. Pak, itu inner turret masih ada 1 tuh. Oh, ini turretnya ya. Mereka udah main di depannya. Apa-apaan nih? Di zoning. Iya, itu dia. Kelemahan Selena ketika mid lane turretnya hancur, dia bakal gampang banget untuk di zoning. Dan kalau kayak gini, Onyx Esports udah tinggal nungguin di jungle aja. Kenapa?
Karena Funstrong yang bakal nyari ke arah jungle. Dan itu adalah satu titik di mana bisa dimanfaatkan sama Onyx Esports. Lihat Sunset di depan sana juga langsung diam saja dan ada stiker aura dan serang Boots. Meanwhile dari top lane dari Hayo mencoba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Lele terhadap seorang Boots. Boots bakal bisa di backdown. Tapi ternyata Purify berhasil menyelamatkan seorang Boots dari top lane. Masih tebel banget. Pak Rhapsody udah nge-burst kayak begitu. Dia masih bisa ngebayang time di sana. Hanya saja untuk Baxia udah mulai maju ke bagian depan. Rhapsody indahnya kan bermuara. Tapi Kima terkena Lele di sini. Pas dari sana. Garotnya solid. Aku di pas terkena Thomas. Ambil tembur. Pika mendapatkan Meteor Shower. Mandi dan bahkan dapat kill karena seorang cewek triple kill. Lagi Warmania tapi para pemain dari tim Aura Fighter terlalu jauh kali 50. Tetap walaupun harus mengorbankan Keyboy, mereka mendapatkan 3 player dan juga kesempatan untuk bisa ngegeragas ke arah Lord tanpa adanya gangguan dari player Aura. Hanya sisa 2 di zoning habis-habisan. Selenanya mau lewat mana? Selena udah mulai masuk. Funstrong akankah berhasil? Hanya saja udah terlambat tapi habis arrow-nya numpang lewat. Assalamualaikum katanya. Gak dipakai retrinya. Itu kalau misalnya gua yang mainin Reku langsung ngajak bilangnya. Kalau gue ngajak. Pada si retri. Tapi lihat ya item dari Suns-nya. Dia udah punya Pillager X. Setelah itu dia bikin Warrior Boots. Dia pengen yang lebih pasti untuk nahan deal damage dari Fans untuk head to head. Dia hanya bermodalkan Windtalker. Habis itu Brute Force Thunderbelt. dan Thunderbelt. Seperti yang tadi aku sudah bilang, sebagai pengganti dari Endless Battle, dia punya mana, dia punya slow effect dan true damage-nya juga masih ada. Tapi yang bikin Thunderbelt ini benar-benar works di carry adalah HP yang dimiliki, sehingga nanti carry-nya bakal lebih sustain lagi dalam sebuah teamfight jangka panjang. Iya. Emang hubungan yang jangka panjang ini bakal lebih efektif. Bakal lebih efektif. Sama. Tapi kalau misalnya hubungan jangka panjang, itu harus dibarengi dengan hubungan yang tidak apa Pak? long distance relationship. Betul. Iya, bisa dan kalau jadi, bisa Pak, apa Pak? harus sudah sangat-sangat settle. Oke, Settle. sebelum settle, tapi kita lihat di sini. Pada pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk nge-defense 3 turret di arah ini bisa tarik. Udah satu hilang dari seorang cewek. Nah, maka di arah bottom lane. Pada dari Lord yang terhormat tim Onyx Esports mencoba mendapatkan 1 buah turret. Di depan sana ada Boot mengacak-acak back line-nya. Kabuki Sakaratul Maut dengan 1 kali damage saja bisa ditumbangkan. Tapi dia Sonata nggak berhasil memukul kemudian para pemain Onyx Esports sudah mulai masuk ke arah base-nya. Lihat dari itu channel base-nya. Kabuki Sakaratul Maut ada Ibrahim Justice menangkap seorang monster di belakang sana. Meteor Shower di dan Media milik cewek. Wow, ini dia sebuah apa ya? Sebuah hero-hero ataupun beberapa hero yang diambil oleh anak-anak Onyx. Ini unexpected semua Pak.